Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'di wa mashhur amma ba'du wa nutqu binisfil harakat amma ba'di. Puji dan syukur hanya milik Allah. Salawat beserta salam semoga tercurah dan terlimpah kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa barik wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman, terutama kita segenap jamaah taklim. Semoga senantiasa nanti di yaumil qiyamah diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat darinya, amin ya rabbal alamin. Para alim ulama setempat, para kiai, para hujjah, asatidz wal asatidah, para habaib, al-mukarram wal mu'adzam, para dewan guru, tokoh masyarakat, tokoh agama terkemuka, wabil khusus Ketua Majelis Taklim Al-Hikam Ustadz Emil Fadhani alias Gus Panji beserta keluarga besar, Abah Haji Rais selaku sesepuh Babakan Kolot, Bapak Lurah, Bapak Ketua RW, Ketua RT, Kepala Dusun, Ketua Pemuda, Karang Taruna, Ketua Pemuda, seluruh jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi, santriwan, santriwati, juga anak-anak yang sangat saya cintai. Semoga kita semua ditambahkan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukur ala nikmatillah. Pada kesempatan malam yang mulia ini, kami dari keluarga besar Al-Hikam kembali dapat berkumpul di episode reuni pengajian bulanan kedua setelah pertama dan pembukaan di Pondok Pesantren Tahfiz Al-Quran Syifaul Furqan Nurul Ihsan pimpinan M. Abdul Fahmi Al-Mustafa. Sepakat kami mengadakan pengajian bulanan keliling antar rumah, dan di bulan ini adalah bulan yang kedua bertempat di Gus Panji. Insya Allah bulan depan Maret halal bihalal menjelang bulan suci Ramadan di puncak Ustadz Usman, yang sekarang Ustadz Usman mohon izin untuk, karena Allah beliau tidak bisa hadir, macet total dan parah, tidak bisa maju, tidak bisa mundur. Beda hanya kalau Syahrini maju mundur cantik, kalau ini maju mundur pusing, yang ada stres. Mudah-mudahan para jamaah dapat memaklumi, dan insya Allah ini akan berkelanjutan hingga bulan-bulan berikutnya. Kita doakan Gus Panji beserta keluarga besar selaku tuan rumah pengajian bulanan malam ini merangkap dengan peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para panitia dan seluruh para donatur, dermawan, jamaah ikut andil serta dalam peringatan Isra Mi'raj ini, harta benda tenaga pemikiran dan lain sebagainya. Mudah-mudahan dicatat amal ibadah dan dibalas oleh Allah dengan pembalasan yang berlipat ganda, amin ya rabbal. Yang kedua, musola yang sangat megah dan mewah, yang insya Allah ini musola akan menjadikan syahid nanti di yaumil qiyamah. Jangankan musola, rumahnya Gus Panji yang sekarang dipakai tempat istirahat para istirahat, para ustadz, para kiai, para dewan guru, semua jamaah langkah, duduk, korban waktu, apalagi malam ini harus meninggalkan sinetron Ikatan Cinta yang tayang setiap malam jam 19.00 sampai 21.00 di RCTI Semakin Oke.
Elsa yang membunuh si Andin yang dituduh, sehingga terjadilah kasus-kasus pembunuhan. Suami dibunuh oleh istrinya. Ketika marah seorang istri sama si Elsa, pipinya yang dipukul-pukul. Saking tidak mau terganggunya nonton sinetron Ikatan Cinta, suaminya berkata, "Ma, malu sama anak, sholat dulu. Bentar, iklan nanti ditunggu." Karena ngomel bapaknya, akhirnya dia beranjak dari wudhu. Ambil wudhu pakai mukena, dia hamparkan sejadah di depan TV. Kata bapaknya, "Mak, kabina-bina besi katinggalan nyaah." Di saat iklan lewat, Allahu Akbar, masih pelan. Bismillahirrahmanirrahim, iklan teh dilatuinnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya iklan diterila, Allahu Akbar. Iklan selesai, mulai Ikatan Cinta. Awalnya pelan, begitu yang kedua rakaatnya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Namun maka di depan TV, Tapi ketika Thailand melawan Indonesia, remote diambil oleh pihak bapak. Berantem si ibu, datang anaknya, kamu ketahuan. Ujung-ujungnya Indonesia kalah sama Thailand 4-0. Yang dibanting TV-nya. Rumah tangga hancur gara-gara sinetron Ikatan Cinta, dan Indonesia kalah oleh Thailand 4-0. Naudzubillahi min. Di Tangerang, di sini mah korban waktu malam ini. Semua langkah para jamaah cepat tangan, niat untuk talabul ilmi ke tempat al-barokah dalam rangka pengajian al-bid'ah. Sinden mulai keluar, karena kalau sinden tidak keluar ini jam ngantuk. Siapa yang betah di pengajian? Anak-anak lebih happy main game ML Mobile Legends, FF Free Fire, PUBG, PUBG. Nonton dari Isya sampai jam 12, sampai matanya nggak bisa melek-melek lagi, merem di depan HP. Naudzubillahi min. Apalagi kemarin harus divaksin, kalau nggak divaksin nggak bisa sekolah. Selesai divaksin 2 kali, ujung-ujungnya daring lagi. Anak daring, ibu darting. Karena yang ngerjain bukan anaknya, tapi ibunya. Udah siangnya ngerjain, malamnya dikerjain sama bapaknya. Tapi berkah ibu yang suka dikerjain, tandanya sunnah dan berkah yang insya Allah hidupnya bahagia. Apalagi kalau ibu suka ngasih netek suaminya. Yang kanan oroknya, busur kecot. Beres anaknya, ternyata bapak kasih ibu kecot. Berkah nyusuin bapaknya. Rumah baru selesai, belum pakai pelafon, ketika mau maling lewat genteng, kabur, jangan maling di sana. Kenapa? Bayinya sudah kumisan. Segitu bayinya, komo bapak berkah. Suka ibu netek bapaknya, alhamdulillah. Akhirnya bangkit juga dari kubur, sundel bolong. Semua kita korbankan pada malam ini, bukan hanya waktu, korban pikiran, bahkan makanan. Ini dus masih kosong, masih ada, udah kosong, masih ada, dimakan pak. Yang namanya orang tua buat anak di rumah. Usaha banting tulang buat sampai tulangnya dibanting-banting buat korban makanan, korban minuman, harta benda dan lain sebagainya. Bahkan saya melihat kardus sudah berjajar, cuman bentuknya sama itu. Gus Panji, mana buat Ustaz Abud, mana tolong kasih nama Gus Panji, jangan salah kasih. Maklum panitia sibuk, dia yang mimpin tahlil, dia yang doa, dia yang MC dan marhaba.
Mudah-mudahan Gus Panji sehat walafiat, amin ya robbal. Ketika hal itu semuanya dikorbankan, bapak-bapak tadi pada maghrib habis tahlilan malam yang kelima ada yang meninggal. Disambung lagi pada isya sampai saat ini masih duduk bersama di musola Al Barokah, maka itu semua akan diganti oleh Allah dengan pahala ganjaran yang berlipat ganda. Apa yang dibawakan oleh penceramah yang pertama? Peringatan Isra Mi'raj. Yang saya bahas, apa hikmah mengadakan Rajaban, Bu? Tiap tahun Rajaban, tiap tahun Muludan, panggil penceramah dari jauh, amplopnya dikasih gede, guru setempat 100.000. Bener nggak? Guru setempat yang ngajar ngaji tiap hari, dengek, salon sampai sewaktu ternyata suara kakek. Tapi ketika manggil penceramah yang ngetop, yang populer, sudah terkenal masuk televisi, 1 jam 10 juta, ustaz setempat gigit jari. Penceramah jauh bakakaknya 1 ekor, ustaz setempat telur 2 biji. Ustaz gak usah dikasih telur, Bu, sudah punya dan tidak dikasih formalin, awet. Ibu ketawa kenapa? Nggak usah dikasih formalin, telurnya bapak-bapak mau awet. Saya bawa istri, itu kalau tiap malam, Bu, telur saya disentil-sentil. Ada tuh istri saya, hobinya tuh, akhirnya saya pijit juga tuh pentil susunya. Neng. Astagfirullah. Para jamaah rahimakumullah. Apa hikmah mengadakan Rajaban tiap tahun, mengadakan Maulidan tiap tahun sampai larut malam? Tidur lelap, tidur pulas sampai subuh ke siang. Santri ada istilah sholat subuh, sholat subuh di waktu duha. Disebut sholat subuh waktu duha, disebut sholat duha, ada kunutnya. Ternyata subuhnya ke siang. Awas nih panitia, apalagi capek pasang salon, pasang spanduk, bentar lagi dibongkar, sampahnya disapuin, belum piring-piringnya dicuciin, ibu-ibu dapat berkat langsung pulang. Ketika kita subuhnya kesiangan, apalah arti mengadakan Rajaban? Karena Rajaban ini adalah ulang tahun sholat 5 waktu sehari semalam 17 rakaat yang dulu Allah perintahkan sebelum 5 waktu adalah 50 waktu. Coba ibu, kalau ibu sholat 50 waktu, kapan marende suami? Kalau ibu sholat 50 waktu, kapan masak nasi, sayur asem, bacem, lalap, sambal, terong, jengkol mahal, tempe langka, tahu eueuh, minyak goreng hilang, toa turunin, corona leungit, umi datang Omikron, tahun hareup Bamakron. Popcorn mah enak dimakan ya teh, Allahu Akbar. Tapi kita nggak usah ngebahas itu dan nggak usah menyalahkan pemerintah, apalagi presiden dan para menteri pejabat, karena itu adalah urusan Allah yang Maha Kuasa yang sedang menguji umat Islam khususnya yang ada di negara Indonesia. Apa tugas kita sekarang adalah berbanyak berdoa, mohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Mungkin itu adalah akibat dosa yang telah kita lakukan yang tanpa sengaja sehingga Allah kirim seperti itu. Dhahara fasadu bil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Kasih malai ibu menimolohok gantengnya. Ibu, saya punya istri cuma satu di Tangerang, satu di Cibinong. Mau atuh ya sunnah Rasul. Cita-cita saya punya istrinya 4, biar dapat susunya 8.
Hadirin jamaah rahimakumullah, ketika orang tersebut melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh keridhaan, ikhlas tujuannya mardotillah, insya Allah kita akan terhindar dari berbagai musibah, malapetaka dan bencana, apalagi virus-virus yang ada di Indonesia. Tetapi virus tersebut akan terus bertambah kalau kita terus bermaksiat dan berbuat dosa kepada Allah Azza wa Jalla. Apalagi ibu, corona itu didoain oleh nenek-nenek. Dapat BLT bantuan langsung tunai sebulan 300.000. Kalau sekarang mah dapat beras 4 karung, telurnya 10 kilo, terus gulanya 3 kilo, kemudian lauk pauknya 3 kilo, 600.000 harus dihabiskan pakai belanja. Pulang ke rumah bawa sembako. Alhamdulillah. Ketika nenek menerima bertanya, Pak RT, ini sumbangan dari siapa? Corona. Apa jawaban nenek? Ya Allah, semoga corona panjang umur, sehat jasmani dan rohani, jembar milik rezeki, lancar tiap bulan ngasih BLT. Pantes virusnya enggak hilang, di doa. Para jamaah rahimakumullah, itu semua akan hilang. Apalagi kalau rutin malam ini bukan hanya pengajian bulanan, bukan hanya rajaban setiap tahun, bukan hanya kajian setiap minggu. Kalau di sini sudah ada pengajian tiap hari, ibu-ibunya pasti sudah penuh. Senin sampai ke Senin penuh jadwal pengajian. Hari Senin kerudungnya warna hijau, hari Selasa kerudungnya warna biru, hari Rabu kerudungnya warna merah. Itu seminggu kerudungnya berwarna-warni dan semuanya belum lunas. Subhan, datang rajaban pesen seragam, datang muludan pesen seragam, anaknya pakai sepatuan percis kayak Spiderman. Giliran madepin suami pakai daster, nyengsot tutangna, lesot, coplok hiji, ditambah pakai paniti, nyambut suami di perut, au, kata istrinya, enak ben, enak paniti, nubes kain. Buku burundulan juga kuntilanak, pakai sedok henteu, bau jengkol, kiina hangseur, nangkep suami mau balsam 88, percis kuntilanak kurang beas. Ari kondangan ini kos Sahrini, ai kunan ieu kos Sahrono. Para jamaah rahimakumullah, ketika hal itu kita lakukan, pengajian tiap hari, sholat berjamaah di awal waktu, tepat waktu dan sambil berjamaah, itu yang akan menghilangkan virus penyakit khususnya yang ada di Indonesia. Kita gak usah berbicara negara Indonesia, kita berbicara di kampung kita sendiri. Babakan tarik kolot, insya Allah janji Allah. Apa janji Allah? Ketika suatu tempat beribadah kepada Allah, maka Allah akan turunkan berkah dari langit dan Allah akan timbulkan berkah dari bumi. Namun sebaliknya, suatu tempat bermaksiat dan dosa, walaupun oknumnya hanya satu, banyak orang soleh dan rajin ibadah, tetapi orang soleh dan rajin ibadah tersebut membiarkan orang yang bermaksiat, maka tunggulah azab Allah datang ke suatu tempat tersebut. Dan bukan hanya oknum yang berbuat maksiat dosa kena azabnya, melainkan orang soleh dan rajin ibadah pun juga dia akan terkena azab Allah. Na'udzubillahi min. Pengalaman dulu ibu tsunami Aceh. Apakah di situ tidak ada orang beriman? Banyak. Tidak ada ustaz? Banyak. Tidak ada pengajian? Banyak. Tidak ada pesantren? Banyak. Tidak ada santri? Banyak. Kenapa Allah habiskan? Mungkin mereka mendiamkan ketika ada permaksiatan dan judi, dosa yang mereka perbuat di suatu kampung. Dulu ibu, zaman saya waktu kecil, maghrib teh sudah salawatan di masjid, bener gak bu? Wujud kiram bangka mukhallafat dunia hawadisi, teboga rongkot, teboga bako, mulungan buntung urut polisi. Salawatan, tapi sekarang lihat anak zaman sekarang, ketika mereka main game, lupa sholat, lupa ngaji, nggak mandi, nggak makan, nggak minum. Masih mending ketika dia nongkrong di pos ronda sambil nabur gitar. Kalau punya gitar, kalau nggak punya gitar, kupret alat duduk dia pakai gitar.
Aku yang dulu bukan yang sekarang. Dulu ditendang, sekarang aku disayang. Dulu aku menderita, sekarang aku bahagia. Cita-citaku menjadi orang kaya. Jadi salunnya. Hadirin jamaah rahimakumullah. Maka anak kita yang masih kecil ini itu banyak. Cek kalian ngaji enggak? Di Ustaz siapa? Udah pada disunat belum semua? Mau disunat 2 kali enggak? Makanya harus ngaji. Udah sampai kemana? Kaget itu kaget. Anak saya tak. Allah, para jamaah rahimakumullah, mohon maaf. Apa hikmahnya? Udah kita kasih modal sholat. Rasulullah sedang mengadakan halaqah pengajian percis seperti ini. Para sahabat. Ketika di tengah-tengah pengajiannya ada salah satu sahabat yang menghampiri Rasulullah. Ya Rasulullah, salah satu sahabat kita ada yang meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau yang meninggalnya orang nggak sholat, inna lillahi wa internasional. Rasul memerintahkan kepada sahabat tersebut, segerakan mandikan, segerakan kafani, bungkus. Ketika selesai panggil kami, kita sholat jenazah berjamaah. Singkat cerita, selesai para jamaah rahimakumullah dimandikan, dikafani, lalu Rasul dipanggil, berangkatlah Rasul beserta para sahabat yang lain ditemani oleh Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Sampai di rumah, jenazah sudah siap ada di depan mata. Karena jenazah tersebut ketika mau disolatin harus disimpan di depan. Orang yang nggak biasa nyolatin, ibu-ibu, pasti dia Allahu Akbar, tiba-tiba dia ruku, Allahu Akbar, Allahu Akbar, pakai sujud karena nggak biasa nyolatin itu nggak pakai ruku, nggak pakai sujud, tapi 4 takbiran. Yang pertama Fatihah, yang kedua salawat, yang ketiga dan keempat doa. Kalau laki-laki Allah maghfir lahu, kalau perempuan Allah maghfir laha. Bolehkah perempuan nyolatin jenazah? Boleh. Berjamaah khusus para ibu-ibu. Tapi karena tidak ada kebiasaan di kampung ini, jangan dilakukan. Pasti orang mengira aliran sesat karena tidak terbiasa. Jumat saja boleh bagi ibu-ibu. Ibu-ibu sholat Jumat boleh, hukumnya sunnah. Namun ketika ibu-ibu pulang ke rumah, suaminya lebih dulu di rumah, dan suaminya mau kopi belum ada kopi, suaminya mau makan belum ada makanan, karena ibu-ibunya ikut sholat Jumat, tidak masak, tidak minum, tidak makan, maka para jamaah rahimakumullah, sholat Jumat tersebut akan menjadi dosa bagi seorang ibu. Jadi ibu-ibu nggak usah sholat Jumat, cukup menyediakan dan menyambut suami ketika pulang sholat Jumat. Assalamualaikum Neng. Waalaikumsalam Aa. Neng sudah dandan, pakai bola basket ditempel, pakai sifat sampai pantat seengge dipakai, pakai lip gloss, ada lip gloss betadine. Untuk menyambut Aa langsung dicium tangannya, dan jangan lupa cipiki, kok ibu sekarang beda? Iyalah, kata Ustaz Abdul, kalau bulan Jumat suami harus dicium. Emang kenapa? Pahala ganjarannya sama dengan mencium Hajar Aswad yang ada di Mekah. Yang sekarang umroh harus dikarantina 3 hari di Jeddah dan 3 hari di Indonesia. Yang totalnya ketika 8 hari menjadi 6 menjadi 14 hari. Dan sekarang harganya sampai 25 bahkan 35 juta. Bahkan sudah diumumkan tahun sekarang 2022 berangkat haji ongkosnya 45 juta. Haji mahal asal habai. Begitu Pak. Ketika pulang salat Jumat dicium sama dengan mencium Hajar Aswad, ongkos mahal, daftar haji belum tentu bisa berangkat tahun ini. 5-10 tahun yang akan datang baru bisa berangkat. Kalaupun kita umroh, mending masih ada nasib. Kalau nggak nasib, mungkin kita halimah, haji halim, nyampe ke halim balik lagi ke rumah. Jadi sekarang mah cium aja suaminya. Kebetulan suaminya hitam percis Hajar Aswad. Sini Hajar Aswad. Ini gadis perawan boleh gak nyium pacarnya? Boleh. Yang punya pacar, yang gak punya pacar jomblo, si jangan makan walu. Kasian deh lu.
emang boleh Pak Ustaz? Boleh. Pacarnya bulan Jumat disambut oleh pacar ceweknya, langsung cipiki pahala ganjarannya sama dengan mencium 70 bujur tuwo. Dosa. Apalagi zaman sekarang pacarannya kayak udah suami istri. Kalau chattingan Allahu Akbar, beb. Bahkan sudah kayak suami istri, umi, abi, mama, papa, bokap, nyokap, kakak, nyakop. Di chat udah checklist biru tapi nggak dibales, selebihnya tuh di sini. Dapat kiriman foto pacar kita sedang bergandengan tangan dengan cewek orang lain. Selingkuh di depan matanya orang ketiga yang menyakitkan hati ini hingga membara dalam sukma yang paling dalam. Begitu diselidiki dan dikontrol, karpat ditampar salah satu pacarnya. Kenapa kamu berpegang tangan seorang cewek? Nih buktinya. Hei, itu adik gue loh. Kasian, malunya nauju. Pacaran zaman sekarang hati-hati ibu, jangan dibiarkan karena anak perawan. Orang tua saya berkata ibarat pegang telur, jangan sampai jatuh apalagi pecah. Mudah-mudahan anak kita terdidik dan terjaga, dijaga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Ketika Rasulullah sudah ada di depan jenazah, lalu Rasulullah berkata kepada para sahabatnya, kepada ahli warisnya, mana keluarganya? Saya Rasul. Kenapa ya Rasul? Bulan yang meninggal ini sebelum kami disolatkan jenazah, apakah dia meninggalkan hutang? Jawaban keluarganya, banyak hutangnya. Hutang apa saja? Bang Emok setiap Senin sore jam 4 kami berjanji akan memenuhi dan membayar setiap minggu. Kalau tidak bayar maka akan kena sanksi. Naudzubillah min. Uangnya udah habis duluan, bayarnya tiap minggu. Itu badan ini kurus. Pokoknya mah kasus Bang Emok mah kauru awakna. Nu aya mah halal hadir lalintuh alhamdulillah. Aya di dia Bang Emok aya. Para jamaah rahimakumullah. Dia meninggalkan hutang ya Rasul. Berapa? Sekian. Beredar belum? Boro-boro bayar hutang ya Rasul. Buat makan aja susah. Baiklah kalau begitu, karena bulan ini meninggalkan hutang, maka saya tidak akan mensolati jenazah. Kalau para sahabat mau mensolati jenazah, silahkan lanjutkan. Rasul aja nggak mau, apalagi para sahabat. Ada salah satu sahabat Khulafaur Rasyidin yang kedua yaitu Umar bin Khattab, yang paling gaya, yang paling gagah, yang paling kaya, yang paling brengsek, tapi yang paling cengeng. Dia mengajukan tangannya, ya Rasul, lanjutkan sholat jenazahnya. Aku Umar bin Khattab yang insya Allah siap menanggung dan bertanggung jawab atas hutangnya bulan bin bulan. Karena hutangnya sudah disiapkan oleh Umar bin Khattab, hakikatnya orang tersebut meninggal dan tidak meninggalkan hutang, maka Rasulullah berani untuk sholatin jenazah. Makanya di sini kalau sholatin jenazah Pak ya, MC suka bilang ya, mohon maaf kalau ada hutang piutang, silahkan hubungi keluarganya. Dimana keluarganya siap bertanggung jawab. Hakikatnya orang ini meninggal tidak membawa hutang piutang. Ibu saking parahnya hutang, ada istilah dalam haji, ada anglima ngakuhi, biasanya beli gorengan, kamu mau beli seblak, kamu mau beli bakso, nawar, naudzubillah, beli bakso 10.000, sausnya setengah botol, cuka kecerot deui, kecap bikin kosong, sambal dipanggul jeung plastik nah, bakso na 10.000. Para jamaah rahimakumullah. Ketika orang tersebut meninggalkan hutang 1 rupiah saja, itu akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala, apalagi hutangnya berjuta-juta. Konon negara Indonesia hutangnya membengkak. Saking bengkaknya kita punya hutang ke luar negeri, dan bayi saja yang baru lahir itu pun juga sudah kena hutang per orang 3 juta rupiah. Alhamdulillah min. Siapa yang punya hutang? Mereka yang hutang jawab di hadapan Allah. Kita tidak punya hutang, semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Ketika hutangnya sudah terselesaikan oleh Umar bin Khattab, maka Rasulullah melanjutkan salat jenazahnya. Ketika Rasulullah mau usolli ala hadzal maiti 4
lama takbir pada bayat di imam ta'ala. Begitu mau sholat pada jamaah, tiba-tiba mayatnya bergerak.